Langit sore di atas hutan tropis Nusantara merona merah darah. Angin membawa bau tanah basah. Seakan jagat raya menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Burung-burung beterbangan ketakutan. Pepohonan tua berderak seperti merintih. Dan dari kejauhan, dentuman halilintar membelah cakrawala. Di medan yang sunyi itu, dua takdir bersiap saling beradu. Takdir seorang kesatria suci, dan takdir seorang raja angkara. Suara hati alam berbisik. Pertempuran ini bukan sekadar perang, ini adalah ujian cinta, kehormatan, dan keberanian. Tiba-tiba, gema suara berat terdengar, memecah kesunyian. Rahwana berteriak dengan amarah membara. Rama, hari ini jagat akan menyaksikan kehancuranmu. Sinta tak akan pernah kembali padamu. Hening seketika, hanya suara desir angin dan gemuruh langit yang menjawab. Lalu, dengan tenang, penuh cahaya keberanian, Rama melangkah maju. Matanya memandang lurus, suaranya tegas namun penuh kelembutan. Rahwana, cintaku pada Sinta bukan sekadar milikku. Ia adalah cahaya kebenaran, dan kebenaran tak akan pernah padam. Hutan bergetar, langit semakin merah, dan bumi Nusantara bersiap menjadi saksi pertempuran abadi yang tak akan terlupakan. Hening yang menekan tiba-tiba pecah. Tanah bergetar ketika langkah Rahwana menggema. Setiap pijakan kakinya seperti guntur yang meretakkan bumi Nusantara. Matanya menyala merah. Api murka membakar tubuhnya, dan hawa panas menyebar hingga dedaunan di sekitar layu. Rama, kau hanya manusia fana, bagaimana bisa kau menantang raja segalanya? Suara Rahwana menggelegar, menyalak seperti badai malam. Hutan tropis yang hijau mendadak terasa seperti neraka. Burung-burung hilang entah kemana, dan langit menjerit dengan kilatan petir yang berulang kali menyambar. Rahwana mengangkat gada raksasanya yang berapi, membelah udara dengan suara mengerikan. Dari senjata itu, percikan api jatuh ke tanah, membakar rerumputan kering yang tersisa. Ia berdiri seperti gunung yang siap meletus. Kesombongan menutupi wajahnya, dan suaranya menggema, tak ada yang bisa menghalangiku. Takdir dunia ada di genggamanku. Dan pada saat itulah, langit semakin merah, seolah jagat pun takut pada amarahnya. Di tengah kobaran amarah Rahwana, hadirlah sosok yang berbeda, tenang, teduh, namun penuh cahaya keberanian. Rama melangkah maju, kakinya menapak lembut di tanah yang bergetar. Seolah setiap langkahnya membawa ketenangan bagi bumi Nusantara. Busur sakti tergenggam di tangannya. Kilau emasnya memantulkan cahaya senja, membuat wajah Rama bersinar bagaikan matahari yang lahir kembali. Ia memandang lurus ke arah Rahwana, tanpa gentar, tanpa ragu. Suaranya lembut, tapi menusuk jauh ke dalam jiwa. Rahwana, kau boleh membakar dunia dengan amarahmu, namun api kebencianmu tak akan pernah mampu mengalahkan api cinta. Sejenak, hening melingkupi hutan, pepohonan berhenti berderak, angin tertahan. Seakan seluruh alam ingin mendengar kata-kata Rama. Matanya yang coklat berkilau menahan perasaan, rindu yang dalam pada Sinta, dan tekad yang membara untuk merebutnya kembali. Demi cinta, demi kebenaran, aku akan berdiri sampai akhir. Langit senja memantulkan cahaya keemasan di sekujur tubuh Rama, menjadikannya bukan sekadar seorang kesatria, melainkan cahaya harapan bagi jagat raya. Saat dua takdir saling berhadapan, jagat raya pun ikut bergetar. Langit Nusantara yang berwarna senja, tiba-tiba menghitam. Awan bergulung seperti lautan yang marah. Petir menyambar di kejauhan, menggores langit bagaikan pisau cahaya. Suara guntur menggema, membuat pepohonan bergetar hingga daunnya berjatuhan. Burung hutan terbang panik. Sungai kecil yang mengalir jernih bergelora, seolah bumi tak sanggup lagi menahan beban amarah dan cinta yang bertabrakan. Sejenak, alam seperti berbisik lirih. Siapakah yang akan menang? Apakah cahaya cinta Rama, atau kobaran amarah Rahwana? Daun-daun jatuh berputar di udara. Angin bertiup kencang menabuh dahan-dahan, menciptakan simfoni perang yang belum dimulai. Alam bukan sekadar saksi. Ia adalah bagian dari pertempuran. Ia bergetar, ia merintih, ia menanti jawaban takdir. Ketegangan mencapai puncaknya, alam menahan napas. Sebelum perang benar-benar dimulai, tiba-tiba, Rama mengangkat busurnya. Cahaya emas memancar dari ujung panah, menerangi kegelapan seperti mentari yang lahir di tengah badai. Suara lembut namun tegas keluar dari bibirnya.
panah kebenaran, bimbinglah aku, demi cinta, demi cinta. Dalam sekejap, anak panah melesat. Melesat bagai kilat, menembus udara, membelah angin yang meraung. Namun Rahwana tak tinggal diam. Ia mengangkat gada berapinya, lalu mengayunkannya dengan kekuatan bagaikan gunung meletus. Api dari senjata itu menyala terang, menyambar udara, membuat tanah di sekitarnya retak dan terbakar. "Rama, hancurlah bersama panahmu," teriaknya menggelegar. Dan ketika cahaya emas Rama bertemu dengan api merah Rahwana, dentuman dahsyat pun terjadi. Bumi bergetar hebat, pepohonan roboh, tanah terbelah, dan langit Nusantara memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah jagat raya sendiri bergetar, menyaksikan benturan dua kekuatan abadi, cahaya cinta melawan api amarah. Dentuman dahsyat baru saja mereda, tetapi peperangan sesungguhnya baru dimulai. Bukan hanya senjata yang beradu, namun hati, jiwa, dan takdir yang saling bertabrakan. Rama berdiri tegap di tengah debu yang berterbangan. Cahaya keemasan masih menyelimuti tubuhnya. Di balik matanya, ada cinta yang tak tergoyahkan. Cinta pada Sinta, cinta pada kebenaran, yang menjadikannya lebih dari seorang kesatria. Ia adalah cahaya harapan. Di sisi lain, Rahwana terhuyung sejenak. Namun amarahnya semakin membara, matanya menyala merah. Dada naik turun oleh nafas penuh murka. Di hatinya, tak ada cinta, hanya nafsu, hanya keserakahan. "Rama," teriaknya dengan suara menggelegar, "cintamu itu kelemahan, aku adalah kekuatan sejati. Aku adalah penguasa takdir." Namun Rama menjawab dengan suara lembut, namun penuh keberanian, "Rahwana, tanpa cinta, kau hanyalah bayangan kosong. Kekuatanmu hanya akan menelanmu sendiri." Langit bergemuruh, pepohonan bergetar, seolah alam sendiri memahami bahwa perang ini bukan sekadar pertempuran senjata, tapi pertempuran antara cinta dan keserakahan, antara cahaya dan kegelapan. Di kejauhan, di dalam taman penjara kerajaan Alengka, Sinta duduk bersimpuh di bawah pohon Ashoka. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah Nusantara yang sudah lelah oleh perang. Hatinya bergetar, mendengar suara dentuman perang dari jauh. Ia tahu, suaranya adalah tanda bahwa Rama dan Rahwana tengah bertarung demi dirinya. Dengan suara lirih, penuh air mata, ia berbisik pada langit, "Rama, bertahanlah. Jangan biarkan amarah menguasaimu. Biarkan cintamu yang membimbingmu kembali padaku." Daun-daun berguguran di sekitarnya. Angin berhembus lembut membawa doanya, hingga ke medan perang yang sedang berkobar. Sesaat, Rama di kejauhan merasa hatinya bergetar. Seolah doa Sinta menembus jarak dan menguatkan jiwanya. "Cintaku, aku mendengarmu," bisiknya lirih di tengah perang. Dan dari kejauhan, meski terpisah oleh dinding kerajaan dan lautan api, jiwa mereka masih saling terhubung. Doa Sinta menjadi nyanyian lembut di tengah guntur pertempuran. Langit Alengka bergetar, awan hitam menggulung seperti naga murka. Di tengah medan perang yang berkobar, Rahwana berdiri tegak dengan tubuh penuh luka, namun matanya masih menyala seperti bara. "Rama," teriaknya, suara menggelegar seperti guntur menghantam gunung, "berani kau merebut yang menjadi milikku? Hari ini, dunia akan menyaksikan kehancuranmu." Kedua tangannya terangkat tinggi. Mantra kegelapan ia bacakan dengan suara berat, membuat bumi retak, pohon-pohon terbakar, dan angin membawa aroma belerang yang menyengat. Dari tubuh Rahwana, api hitam menyembur ke langit, membentuk bayangan raksasa dengan 10 wajah yang meraung bersamaan. 10 suara itu melolong, menciptakan ketakutan yang menusuk jiwa. Namun Rama tidak gentar. Ia menggenggam busurnya lebih erat, dan dalam hatinya terdengar kembali doa Sinta yang menenangkan. "Rahwana," kata Rama dengan suara tenang namun tegas, "kekuatanmu hanyalah bayangan kegelapan. Aku bertarung bukan demi amarah, tetapi demi cinta dan dharma." Dua kekuatan besar itu kini saling berhadapan. Api amarah melawan cahaya cinta. Pertempuran abadi pun kian memuncak. Di tengah kobaran api dan gemuruh langit, Rama berdiri tegak, tubuhnya berlumuran debu dan darah. Namun matanya tetap jernih, setenang danau di pagi hari Nusantara. Busur suci miliknya, Kodanda, bergetar halus di genggaman, seolah ikut merasakan gejolak hati sang pemilik. Dalam hening yang sesaat, suara perang seolah lenyap.
Hanya ada suara doa Sinta, dan bisikan leluhur yang mengalir dari langit. Waktunya tiba, Rama, suara itu bergema lembut. Seakan berasal dari semesta, lepaskan panah suci, panah Brahmastra, dan akhiri kegelapan ini. Rama menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang, dan ketika matanya terbuka kembali, pancaran cahaya suci keluar dari dalam dirinya. Tangannya meraih panah yang bercahaya emas. Brahmastra, pusaka pamungkas. Rahwana meraung, tidak ada senjata yang bisa menghancurkanku, Rama. Namun Rama hanya menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan suara lirih namun penuh keyakinan, bukan aku yang menghancurkanmu, Rahwana, tetapi Dharma yang akan menuntaskan segalanya. Busur ditarik, cahaya emas membelah kegelapan, dan seluruh alam menahan napas menunggu pelepasan panah suci itu. Saat itu, seluruh semesta seakan berhenti bernafas. Rama berdiri kokoh di tengah medan perang. Busur Kodanda ditarik penuh kekuatan, dan panah Brahmastra bercahaya emas menyilaukan seluruh mata yang memandang. Rahwana meraung, mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya, menciptakan bayangan 10 wajah yang menggetarkan bumi. Namun cahaya Brahmastra terlalu terang, menyibak kegelapan seperti matahari membakar kabut. Demi cinta, demi Dharma, demi kebenaran yang tak bisa dipadamkan, bisik Rama dengan suara bergetar namun tegas. Terimalah takdirmu, Rahwana. Panah dilepaskan. Suara dentumannya bukan hanya memecah udara, tetapi juga menembus hati setiap makhluk yang menyaksikan. Cahaya emas itu melesat seperti kilat, menembus dada Rahwana, membakar aura kegelapan yang selama ini melindunginya. Rahwana menjerit panjang. 10 wajahnya meraung bersamaan, lalu satu persatu lenyap dalam cahaya menyilaukan. Bumi berguncang, langit menangis dengan hujan deras. Namun di balik itu, dunia Nusantara pun terselamatkan. Rama berdiri dengan tubuh lunglai, matanya basah oleh air mata, bukan karena kemenangan, tetapi karena luka cinta yang begitu dalam. Namun ia tahu, Dharma telah ditegakkan, dan cinta, sekali lagi, menjadi cahaya penuntun dunia.